Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel Pak Cik. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat kesenian rakyat yang ada di Kuantan sini, yaitu mengenal tentang Randai Kuantan. Randai Kuantan adalah merupakan seni teater rakyat asal Kuantan sini yang cukup terkenal hingga saat ini. Dan pada tahun 2016 pertunjukan seni ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Randai dalam bahasa Kuantan sini juga sering dikaitkan dengan kata-kata berandai-andai. Sebab dalam penampilan pertunjukan, seseorang sering tampil sebagai sosok di luar dari siapa dirinya, seolah sedang berandai-andai menjadi diri orang lain. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, jangan lupa rekan-rekan semua untuk subscribe, like, dan share. Juga jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mengikuti video-video kami berikutnya. Baik, pertunjukan Randai Kuantan bisa kita saksikan pada acara-acara halayak seperti pesta pernikahan, khitanan, syukuran, kelahiran anak, dan sebagainya. Biasanya durasi pertunjukan Randai ini memakan waktu 3-4 jam lamanya, tergantung pada alur cerita yang ditampilkan. Para anak Randai menggunakan pakaian sesuai dengan peran masing-masing. Di awal dulu soal pakaian ini tak begitu diperhatikan. Anak Randai bisa memakai pakaian biasa, namun saat ini bahkan setiap kelompok umumnya telah memiliki seragam untuk penampilan. Ada juga yang tetap disesuaikan dengan tokoh yang dimainkannya. Di Randai Kuantan ini, joget menjadi unsur yang sangat penting dalam pertunjukan Randai. Joget ini nantinya akan melambangkan kebersamaan, terutama setelah lingkaran yang dibuat oleh para pemain lebur dengan penonton. Dengan kekuatan Randai, berandai-andai mampu menyatukan nilai-nilai kebersamaan dalam unsur hiburan. Sejarah asal-usul Randai Kuantan. Randai mulai dikenal oleh masyarakat Batang atau Sungai Kuantan, Indragiri sejak tahun 1930-an. Tepatnya dibawa oleh para pedagang Minangkabau yang datang ke daerah tersebut. Mereka memainkan pertunjukan Randai dari daerahnya. Saat itu perdagangan getah atau karet sedang mencapai puncak kejayaannya, sehingga pedagang Minangkabau banyak yang berkunjung ke daerah tersebut. Salah satu penampilan Randai yang disajikan oleh para pedagang Minangkabau pada saat itu adalah cerita Cindua Mato. Dalam perkembangannya, pertunjukan Randai ini dimainkan oleh warga setempat, hingga kemudian keseluruhan dilakukan oleh masyarakat Kuantan dengan menggunakan budaya tempatan sepenuhnya. Pada masa itu, masyarakat setempat memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sehingga cerita-cerita Randai terkadang berkisah tentang cerita para mata-mata Belanda. Seiring berkembangnya waktu, cerita-cerita Randai mulai mengangkat tema-tema kontekstual dan realitas, dipadukan dengan tarian joget dan suasana yang riang gembira. Kesamaan Randai Kuantan dengan Randai Minangkabau hanya meliputi 3 hal saja, yakni pertama, lingkaran pemain yang duduk berjongkok menyaksikan adegan-adegan di dalam lingkaran itu. Yang kedua, teriakan-teriakan hepta di awal dan akhir suatu adegan sambil berdiri atau duduk. Yang ketiga, serta dendang pelayaran, sebuah lagu yang diiringi alat musik tunggal biola bagai meratapi perjalanan atau derita yang dialami si tokoh cerita. Dan pada awal-awalnya tradisi ini dilakukan setiap kelompok Randai biasanya akan didampingi oleh tetua kampung yang menjaga semangat. Di dalam sebuah penampilan ada susunan acara pada penampilan Randai ini. Yang pertama, pembukaan. Para pemain berbaris dua-dua lalu memasuki arena diiringi dengan musik lagu pembuka, misalnya Bunga Setangkai. Barisan ini dipandu tukang peluit yang meniup peluitnya
sesuai irama musik. Lalu mereka berjoget mengelilingi lokasi hingga membentuk lingkaran. Jika lagu telah selesai, tukang kulit meniup kulitnya sembari memberi kode telah selesai. Barisan randai yang ada lalu meneriakkan hep hep ta. Kemudian jongkok ataupun duduk dengan posisi melingkar. Kedua sambutan, pemandu acara meminta induk randai dan tuan rumah yang memiliki hajatan untuk menyampaikan kata sambutan. Ia juga meminta ketua randai untuk menyampaikan pepatah petitihnya. Kemudian para anak randai berdiri dan berjoget mengelilingi arena. Selanjutnya mereka duduk lagi. Yang ketiga bercerita. Pemandu menyampaikan isi cerita yang akan dimainkan. Lalu anak-anak randai pun berakting sesuai dengan alur cerita yang disampaikan. Setiap adegan diawali dengan cerita dari pemandu dan ditutup dengan tarian atau joget. Keempat, setelah sekitar 2 jam, biasanya pemain diistirahatkan. Waktu istirahat ini biasanya diisi dengan lelang lagu dan joget oleh para bujanggadi, pemeran laki-laki atas peran perempuan yang disaksikan para penonton. Kelima, penutup. Pada saat penutupan biasanya dinyanyikan lagu Gelang Sipaku Gelang. Para anak randai pun berjoget mengelilingi arena sembari berjalan keluar. Seiring dengan pelestarian budaya Pacu Jalur, Randai Kuantan ini juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu buktinya adalah pertunjukan ini sering ditampilkan pada event budaya nasional Pacu Jalur yang dilakukan setiap tahun. Randai menjadi pertunjukan tradisional yang sering disewa untuk kegiatan pesta atau hajatan-hajatan warganya. Para pemainnya pun diberi uang lelah sehingga mereka tetap mau menghidupkan tradisi pertunjukan Randai Kuantan. Salah satu cerita Randai yang cukup terkenal adalah kisah Alibaba dan Fatima Ayu. Randai Kuantan pun mulai dibawa ke luar negeri untuk diperkenalkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda asal Riau, Indonesia. Di Randai ini ada Maestro Randai Kuansing, satu Maestro Randai yang tunak dengan pelestarian dan pengembangan budaya Randai ini adalah Pak Haris Mekot yang menghargai dan mencintai seni tradisi. Terlepas dari etnisitas, beliau sangat menunjukkan nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang seni yang ditekuninya. Selain itu, beliau memperlihatkan kepedulian pada kemajuan bidang seni yang ditekuni dan berkontribusi pada peningkatan apresiasi seni di masyarakat, serta memberi kontribusi positif bagi generasi muda dan masyarakat. Baik, rekan-rekan itu, sampai di sini ulasan kita, pengenalan kita terhadap Randai Kuantan ini yang masih tetap berkembang sampai saat sekarang, dan bahkan setiap desa-desa sudah mempunyai grup Randai sendiri. Untuk itu, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.